Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi qaumin wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Allahumma allamna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahullah wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada takwa dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya sebagaimana disebutkan di dalam ayat Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Salawat dan salam kepada Sayyid para nabi, nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan ibadah yang dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, yang insya Allah mengalir pula kepada kita semua, orang-orang yang tetap setia menjadi pengikut beliau, menjalankan risalah beliau yang hak. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat hidayah, nikmat kita bisa berkumpul di tempat ini yang penuh barakah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang pentingnya istiqomah, yaitu berada terus di jalan yang lurus, mengikuti ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan kiat agar mudah untuk beristiqomah. Ada beberapa ayat yang membicarakan tentang istiqomah. Qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka. Quran Surah Al-Ahqaf ayat ke-13. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanassalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absa'u bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran ayat Fussilat ayat ke-30. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir.
maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Hud ayat ke-112. Dalam hadis dari Abu Amr Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepadamu seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa poin yang kita bisa ambil dari firman Allah dan hadis-hadis tersebut. Pertama, hendaklah kita mengamalkan amalan secara serius dan ikhlas, utamanya amalan-amalan wajib. Kemudian kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan secara terus-menerus, secara kontinu. Yang kedua, kita mengoreksi diri kita, apakah kita benar-benar istiqomah atau tidak. Jika benar istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jika kita tidak, maka wajib bagi kita untuk kembali ke jalan Allah dan berdoa dan berusaha terus memperbaiki diri kita. Ketiga, yaitu istiqomah itu mencakup segala hal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Demikian juga amalan-amalan yang lain, termasuk sholat di awal-awal waktu. Barang siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dalam kegiatan muamalah, maka ia juga tidak disebut dengan istiqomah. Lantas bagaimana cara kita untuk senantiasa beristiqomah? Ada 3 kiat utama yang bisa diamalkan, yaitu menghadiri majelis ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu para malaikat berkata, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'u innama ma'ah fajalasa ma'ahum fayaqulu walahu ghafartu humul qaumu la tasqa bihim jalisuhum. Wahai Rabb, di kalangan mereka ada seorang hamba yang banyak sekali kesalahannya. Ia hanya melewati saja majelis ilmu lalu duduk bersama mereka. Lalu Allah pun berkata, aku mengampuninya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang duduk bersama mereka. Yang kedua adalah mencari teman bergaul yang soleh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu bersabda, masalul jalisi salihin wal jalisil syaui kamasalis sahib al miski waqi'il haddati la ya'damukal min sahibil miski imma tastarih au tajidu rihahu waqi'ul haddadi yuhaiqu badanak au saubaka au tajidu minhu rihan khabithah. Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak
bau minyak yang wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau telah mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Yang ketiga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Surat Ali Imran ayat ke-8. Dari Abu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha pembola balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita terus berada pada ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat. Jika hati diminta supaya balik kepada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari suatu ketaatan pada ketaatan yang lainnya, yaitu dari salat, kemudian beralih pada zikir, beralih pada sedekah, puasa, menggali ilmu, lalu beralih pada ketaatan yang lainnya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa mengamalkan doa-doa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan adalah dari kami, kesempurnaan adalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.